Charlie Wade, Capture 14. Wang Yan terkejut melihat kemegahan yang begitu besar yang masuk ke tokonya. Bertanya-tanya dalam hati apakah benar pria hantu malang itu yang benar-benar memanggil para pengawal tersebut. Tapi setelah dipikir-pikir, bagaimana mungkin? Hantu malang itu tidak mungkin mengenal orang-orang berpengaruh. Stephen Thompson turun dari Rolls-Royce ketiga dan berjalan memasuki Emerald Court. Wang Yan bangkit untuk menyambutnya. Tapi Stephen Thompson bahkan mengabaikannya, dan langsung menjumpai Charlie. "Tuan muda, saya di sini, saya membawa uangnya," Stephen Thompson berkata. Dengan lambaian tangannya, pengawal bertubuh besar di belakangnya masuk ke toko. Langsung meletakkan koper penuh uang di lantai dan membukanya. Koper penuh dengan uang tunai berwarna merah di dalamnya. Semua orang di sekitar menjadi ketakutan dan tersentak. Apa-apaan ini? Oh tidak. Pecundang bau ini. Apa yang dikatakannya sungguh terjadi. Ya Tuhan, pria kaya macam apa ini? Banyak pengunjung toko mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Mereka tidak ingin melewatkan kejadian mengejutkan ini. Namun, pengawal Stephen segera menyingkirkan mereka semua. Mereka hanya bisa merekam bagian belakang kepala Charlie. Charlie menunjuk ke uang tunai di seluruh lantai dan bertanya kepada Wang Yan, "Apakah kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini? Apakah kamu sudah melihatnya sekarang?" Wang Yan sangat ketakutan sehingga dia mengangguk. "Ya, saya melihatnya, saya melihatnya." Charlie berkata kepada Stephen Thompson, "Saya ingin bertemu dengan manajer toko ini." Stephen Thompson mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak untuk dihubungi. Saat telepon tersambung, dia langsung memarahi orang di ujung telepon. "Bajingan, saya Stephen Thompson, saya berada di toko Emerald Court sekarang. Saya beri waktu sebentar, segera datang kemari. Jika tidak, saya akan membakar Emerald Court, dan akan menyuruh seseorang mematahkan kaki sialanmu." Wajah Wang Yan memucat, menatap mata Stephen Thompson dengan penuh ketakutan. Apakah orang ini benar-benar kuat? Bosnya adalah pria terkenal di Aurus Hill dan tergabung dalam banyak komunitas orang-orang kaya. Dia sangat baik di jalanan, siapa yang tidak menghormatinya? Bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Tidak sampai semenit, seorang pria parubaya yang gemuk berlari masuk dari kantor belakang. Ketika dia melihat Stephen Thompson, dia bergegas ke depan dan berkata, "Andai Tuan beritahu saya sebelumnya, saya akan pergi menyambut Anda." Stephen Thompson menamparkan wajahnya dan berkata dengan marah, "Kamu sombong sekali, sekretarismu berani mengabaikan tuan muda kami. Apakah kamu bosan hidup?" Stephen Thompson memahami bahwa tuan muda telah banyak menderita 10 tahun terakhir. Pada saat ini, ada seorang petugas toko yang membuatnya marah, dia juga ikut kesal. Pria gemuk parubaya yang ditampar ini hanya sedikit sedih pada mulanya. Namun setelah mendengar ini, dia langsung ketakutan. "Tuan muda Stephen Thompson, ya Tuhan, Stephen Thompson saja sudah seperti naga sungguhan. Bukankah tuan mudanya akan seperti malaikat di langit?" Kakinya yang ketakutan terus bergetar, dan dia berbalik melihat Charlie di samping Stephen Thompson. Meskipun dia terlihat biasa saja, pria ini adalah tuan muda dari Stephen Thompson. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu bahkan lebih ketakutan. Berkata dengan cepat, "Tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Mohon Anda maafkan saya." Kemudian dia menoleh, penuh amarah dan mengutuk. "Siapa yang punya otak yang telah menyinggung tuan muda? Hadapi saya." Semua pemandu belanja langsung menatap Wang Yan. Wang Yan dengan cepat ingin kabur. Tetapi pria gemuk parubaya itu cepat bereaksi melompat, meraih kerah Wang Yan. Dia menamparkan wajah Wang Yan, memarahi. "Kamu wanita sialan, beraninya menyinggung tuan muda. Kamu benar-benar buta, dasar bodoh." Wang Yan terlempar ke tanah akibat tamparan keras. Dia berteriak, "Bos, maafkan aku buta, tolong maafkan aku kali ini." "Memaafkanmu?" Pria bos menjambak rambutnya, menarik wajahnya ke atas, dan meninju wajahnya dengan keras. 1 pukulan, 2 pukulan, menghancurkan wajahnya hingga berdarah. "Apakah ini disengaja? Apakah kamu ingin membunuhku? Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Mulut Wang Yan penuh dengan beberapa gigi patah. Batang hidungnya,
yang baru saja operasi plastik juga patah. Wajahnya berlumuran darah. Dia menangis dan meraung, berusaha melepaskan diri dari bosnya. Dia berlutut di samping Charlie, meraih kakinya, dan menangis. Tuan, saya benar-benar mengakui saya salah. Saya tidak akan pernah meremehkan orang lain lagi. Tolong maafkan aku. Charlie berkata dengan dingin. Kamu layak mendapat akibatnya. Ketika sang bos melihat Wang Yan benar-benar meraih kaki Charlie, dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas menginjak kepalanya. Wang Yan diinjak dan mengalami koma. Pria itu berkata kepada penjaga keamanan di sampingnya, "Buang wanita sialan yang memandang rendah tamu saya ke tempat sampah di belakang." "Baik, bos." Beberapa petugas satpam tidak berani menunda. Segera mengangkat Wang Yan, yang wajahnya berlumuran darah, dan membawanya keluar. Charlie berkata kepada pria itu tanpa ekspresi, "Istriku suka batu giok itu, bungkus untukku." Pria gemuk parubaya itu dengan cepat mengangguk setuju dan berkata, "Oke, aku akan membungkusnya untukmu." Charlie mengeluarkan kartu hitam edisi terbatasnya dan berkata, "Gesek kartu ini." Kemudian berkata kepada Stephen Thompson lagi, "Bawa kembali uangnya." Pria gemuk parubaya itu buru-buru berkata, "Tuan muda, Anda menyukai batu giok ini. Saya akan memberikannya kepada Anda." Charlie berkata, "Saya tidak perlu Anda memberikan gratis." Pria itu berkata pasrah, "Tuan muda, anggap saja ini sebagai hati kecil. Tolong terimalah." Stephen Thompson berkata kepada Charlie, "Tuan muda, karena dia ingin menebus sebagai permintaan maaf, terima saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur malam ini." Charlie ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Oke, kalau begitu aku berterima kasih." Melihat Charlie menerima kalung giok, pria itu langsung merasa lega. Jika Charlie tidak menerima kalung ini, dia benar-benar takut Stephen Thompson tidak akan melepaskannya. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, mudah saja dia membuat dirinya menjadi abu. Stephen Thompson bertanya kepada Charlie, "Tuan muda, apakah Anda ingin saya mengirimkan kalung ini ke rumah?" "Tidak." Charlie melambaikan tangannya. "Di mana pintu belakang? Aku akan pergi sendiri." Pengunjung toko yang menyaksikan kejadian ini, membuka mata mereka hari ini. Uang tunai 13 juta dengan beberapa Rolls-Royce yang mengantar, hanya untuk membeli sebuah zamrud. Akibatnya, bos Emerald Court tidak berani menerima uang. Apa asal-usul pemuda yang terlihat biasa-biasa saja itu? Banyak orang mengunggah video ini ke Instagram, dan langsung menjadi viral. Netizen menyebut pria misterius ini dengan julukan generasi kedua yang super kaya. Kaya tingkat dewa. Bahkan ada yang menuliskan, mencari orang kaya tingkat dewa. Banyak orang menanggapi unggahan tersebut secara aktif. Untungnya, saat orang-orang yang hadir merekam video, mereka telah dikeluarkan dari toko oleh pengawal. Jadi sosok Charlie dalam video menjadi sangat kabur. Tidak mudah mencari petunjuk untuk mencari dan mengenalinya. Bersambung, lanjut Capture 15. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu kami agar lebih berkembang lagi. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya ya. Terima kasih.